Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video ke-12 jadi tentang OOP. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sebuah checklistnya. Nah, di sini sudah ada checklistnya. Yang pertama itu ada jelaskan konsep dasar OOP, buat kelas dengan atribut dan konstruktor, tambahkan metode ke kelas dan gunakan, tunjukkan pembuatan objek dan akses metode atribut, pisahkan kode ke file HPP dan CPP, dan yang terakhir adalah contoh dasar inheritance antara kelas induk dan turunan. Oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu OPP. Ya. Oke, poin pertama, apa sih itu OPP? Jadi simpelnya OPP itu teknik pemrograman yang melihat segala sesuatu sebagai objek. Kalau di pemrograman prosedural, biasanya kita fokus ke fungsi. Di sini kita ke fokus ke datanya. Bayangkan kalau kelas itu seperti cetakan kue atau blueprint robot. Sedangkan objek adalah robot aslinya yang sudah dibuat dari cetakan itu. Satu cetakan bisa bikin banyak robot. Nah, sekarang coba kita bikin cetakannya. Atau saya akan melihatkan sebagai contoh di masih sebuah contoh pengenalan awal saja terlebih dahulu. Nah, ini konsep dasar OOP. OOP adalah paradigma pemrograman berdasarkan objek. Di objek ini memiliki dua, yaitu pertama atribut yang merupakan data atau sifat. Contohnya itu nama, warna, dan versi. Yang kedua ada metode, yaitu contoh perilaku atau fungsi, bisa bergerak atau berbicara. Dalam analoginya, kelas itu cetakan kue atau blueprintnya, objek adalah kue yang sudah jadi. Oke, langsung saja pada ini saya akan mencoba untuk membuatkan sebuah contohnya. Sebentar terlebih dahulu. Masuk ke poin kedua. Kelas awal. Terlebih dahulu saya mau membuka file yang ada di sini. Oke, ini pertama kita pahami dulu 4 OPP yang wajib Anda ketahui, teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada enkapsulasi. Ini adalah proses membungkus data dan fungsi yang mengoperasikan ke dalam satu unit, yaitu kelas. Tujuannya agar data internal aman, tidak bisa diakses atau diubah langsung dari luar kelas tanpa melalui metode yang kita sediakan. Kita akan mengimplementasikan ini dengan kata kunci private. Yang kedua ada abstraksi. Ini berfokus pada menampilkan hanya informasi yang relevan kepada pengguna dan menyembunyikan detail implementasi yang kompleks. Saat kita membuat header file HPP, kita sedang mempraktikkan abstraksi. Yang ketiga ada inheritance. Ini menggunakan sebuah kelas baru, child class, untuk mengambil dan menggunakan properti serta perilaku dari kelas yang sudah ada. Konsep ini sangat vital untuk kode reusability. Polymorphisme, artinya banyak bentuk. Ini memungkinkan untuk menggunakan satu nama fungsi yang sama untuk perilaku berbeda-beda pada objek yang berbeda. Kita akan lihat ini ketika kita melakukan method overriding pada child class nanti. Oke. Ini sudah ada contohnya. Yang pertama itu kita seperti biasa input IOStream. Kita tambahkan sekarang include string. Gunakan using namespace std. Lalu pada berikutnya ini adalah class definition. Kita menggunakan robot. Lalu pada bagian private kita tambahkan string name. Kita tambahkan nama dari robot, versi, dan internal temperature. Ini private, kita tidak bisa tampilkan dalam publik. Lalu saat di bagian publik
Nanti kita bisa nampilkan nama, versi, dan internal temperatur dari robot itu. Structure body. Dan di sini internal temperaturnya adalah 30.0. Untuk INT main setelah ini kita akan buat dan lanjutkan. Jadi intinya ini tuh masih merupakan cetak biru awal atau blueprint dari robot kita. Oke. Nah, berikut adalah tambahan untuk beberapa bagian pada publik. Untuk metode say hi dan init hardware kita definisikan dalam fungsi void di area publik. Metode ini adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh objek. Nah, coba kalian lihat di fungsi say hi ini, kita mengakses yang ada di dalam bagian private. Ini bisa karena private itu merupakan bagian dari kelas itu tersendiri. Nah, untuk pada print infonya, metode ini menunjukkan lebih lanjut bagaimana metode publik dapat mengelola akses data privat. Bahkan kita dapat memanggil metode lain yang ada di dalam kelas yang sama, seperti say hi, untuk membangun perilaku yang lebih kompleks. Nah, kita sekarang sampai di poin keempat, yaitu kita mulai bermain di objek atau instance dari kelas. Membuat objek di dalam fungsi main. Kita buat dua objek, robot robo 1 alpha 100 dan robot robo 2 beta 200. Cout-nya adalah yang pertama itu info dari robot 1, yaitu robot 1 info endline. Nah, untuk mengakses metode perilaku robot kita menggunakan operator titik yang diikuti dengan nama. Ini metodenya yaitu ya seperti ini, robo 1 init hardware dan robo 1 print info. Hasilnya saat kita jalankan, nanti kita bisa melihat bahwa robo 1 menampilkan namanya alpha dan robo 2 menampilkan namanya beta, membuktikan bahwa setiap objek memiliki state atau data yang unik meskipun menggunakan blueprint yang sama. Kita coba run. Nah, ini yang pertama ada alpha. Versinya 100 dan temperatur 30 derajat Celcius. Ini 30 sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi. Untuk yang kedua, robot 2 info, namanya adalah beta, siap membantu. Oke, cout-nya sesuai dengan yang tadi. Hello, my name void say hi. Versi numbernya 200 dan temperaturnya 30 derajat Celcius. Jadi memang pada yang awal ini kita kosongkan karena saya ingin memasukkan dua bagian yang berbeda. Untuk suhunya kita samakan saja. Init hardware, cout init hardware. Dan yang kedua print info. Print info, say hi, version number, temperature, dan void set hi. Di sini. Dari yang pertama ini berjalan. Ini hello. Lalu yang kedua keluar ini sesuai fungsi void print info. Berlaku juga pada robot kedua. Ini robot pertama. Kita ulangi dulu. Ada
mengakses pakai robot 1 init hardware dan robot print info. Oke. Berikutnya adalah pada poin kelima. Oke. Poin kelima adalah tentang clean code dan praktik terbaik C++, yaitu memisahkan deklarasi dari implementasi. Kita akan membagi CPP menjadi 3 file, yaitu robot HPP, robot CCP, CPP, dan main C++. Robot HPP file berisi deklarasi kelas dan metode. Ini adalah kontrak atau interface kelas kita, implementasi dari abstraksi. Untuk robot CPP, implementation file ini berisi implementasi dari semua metode kelas, dan kita harus menggunakan operator scope resolution untuk menggabungkan fungsi ke kelas robot. Nah, yang terakhir ada main C++ atau sebuah main utama, file utama kita ini hanya perlu menginclude robot HPP, tidak perlu melihat detail implementasi dari robot CPP. Oke.